bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penuh berkah. Bahkan barakah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melekat pada dirinya. Bahkan dampak dari barakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki bisa diberikan kepada orang lain. Akan tetapi barakah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah kita yakini bahwasanya hal tersebut adalah sabab yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang memiliki berkah. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan berkah. Yang mengasih berkah tidak ada. Yang mengasih berkah dan memberikan keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam salawat Ibrahimiyah yang kita senantiasa baca. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad. Kita telah mengatakan dalam doa-doa kita, ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad. Artinya keberkahan tersebut yang memiliki siapa? Yang memiliki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memilikinya. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakan, sebagai yang penuh berkah. Adapun keberkahan siapa yang memilikinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dalam satu perjalanan para sahabat kehabisan bekal, termasuk air. Air mereka habis sama sekali. Jangankan untuk bersuci, untuk minum saja mereka tidak memiliki sama sekali sedikit pun dari air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sediakan untukku bejana. Maka para sahabat ridwanullahi alaihi menyiapkan bejana untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah memasukkan tangannya ke bejana yang kosong, kemudian keluar dari ujung-ujung jari Nabi sallallahu alaihi wasallam air. Keluar. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Halummu ila tahuril mubaraki wal barakatu minallah." Ayo bersegeralah untuk kalian dapatkan, ambil air yang bisa kalian gunakan untuk bersuci, dan air ini penuh berkah, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, al barakatu minallah. Yang namanya keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam keberkahan, dan harus kita yakini pada hakikatnya keberkahan tersebut dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keberkahan yang ada pada zatnya Nabi, baik ludah, bahkan dahak, bahkan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipangkas, maka para sahabat berebut. Termasuk Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau. Beliau memiliki tempat kecil dari besi yang di dalam tempat tersebut ada beberapa untai rambut, yang apabila ada yang sakit dicelupkan dengan rambut tersebut, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, dan orang yang sakit itu sembuh. Dan rambut tersebut adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai sekarang ada? Wallahu taala alam. Kita tidak bisa menyatakan ketika ada orang mengatakan ini rambutnya Rasulullah, mengatakan benar ataupun tidak. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang ada pada diri Rasulullah maka penuh berkah, dan ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan yang lainnya. Karena para sahabat ketika anak-anak mereka sakit, mereka tidak datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar tolong ludahi anak saya sakit, tidak.
Tidak. Kepada Umar tidak. Mereka tidak pernah meminta berkah ataupun mencari berkah ataupun mendapatkan keberkahan seperti yang mereka dapatkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fisik. Dan para sahabat meyakini itu semua ada pada diri Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.